Ya, selain dari Schiller, ada beberapa. Ya, kita tahu bahwa romantisisme itu kan gerakan yang sangat kompleks ya. Di situ ada seni, artinya apa namanya, musik disebut juga musik romantik, itu era tersendiri. Terus dengan ada seperti Beethoven, ada Franz Liszt, dan segala macam itu. Tapi juga dalam dunia sastra pendeknya itu juga sebutan, romantisme itu sebutan untuk gerakan intelektual di bidang seni, sastra maupun lukisan dan musik. Tapi di dunia pemikiran kultural juga dan filsafat. Salah satu contoh filsuf lain atau pemikir lain di bidang kebanyakan sebenarnya dari wilayah seni adalah selain Friedrich Schiller ada Herder, ada Goethe, ada von Humboldt, misalnya kita menyebut beberapa gitu kan ya. Nah, orang-orang ini kira-kira arahnya bermiripan dalam hal bahwa kebudayaan itu adalah soal bakat intelektual, spiritual yang khas. Dan spiritual yang khas gitu. Kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat tertentu gitu. Dan ini tampil terutama bukan hanya dalam filsafatnya saja, tapi juga dalam seni. Tampil terutama dalam seni. Itu. Jadi di zaman Aufklärung seni itu bagaimanapun agak terpinggir ya, dihargai, tapi bagaimanapun filsafat itu dan sains itu lebih dihargai daripada seni. Kalau dalam abad 19 bergeser, nggak gitu lagi, justru seni yang dianggap semacam kulminasi dari bakat suatu kelompok masyarakat. Itu lantas Nietzsche ini mengkritik apapun, mendekonstruksi apapun waktu itu. Kekuatan penting dalam hidup adalah insting natural. Insting natural, bukan nalar ya, insting natural. Dalam hal itu, gerak kemodernan Aufklärung itu buat dia itu justru semacam denaturalisasi insting. Insting dianggap tidak bukan sesuatu yang alamiah gitu. Artinya begini, insting bukan sesuatu yang kodrati, nalar itu kodrati. Gitu kan, kalau untuk Aufklärung
insting itu bukan sesuatu yang tidak natural. Jadi, yang sungguh-sungguh kodrat manusia itu nalar, dia mesti menjinakkan insting. Nah, Nietzsche mengembalikan lagi ke insting. Insting itu adalah manifestasi dari hidup. Gitu. Jadi insting itu kalau untuk Nietzsche manifestasi dari hidup. Itu terlampau dijinakkan oleh dunia modern. Padahal itu sangat penting. Insting ini terutama di dalam will, dalam kehendak ya. Will, kehendak, hasrat, desire, kehendak untuk menguasai itu. Power artinya untuk berkuasa, tapi maksudnya untuk menguasai, menaklukkan ya. Jadi kalau untuk Nietzsche itu bukan semata-mata urusan imajinasi seperti dibayangkan Schiller. Itu memang kodrat alamiahnya gitu. Kehendak untuk hidup, untuk menguasai. Jadi dalam hal itu dunia modern terlalu menjinakkan ini. Ya, saya menyebut beberapa saja. Nah, tapi kemudian yang menjadi penting apa ya, semacam penggabungan antara rasionalisme dengan dunia perasaan, imajinasi itu, dunia spiritual katakanlah itu memuncak sebenarnya pada Hegel. Hegel itu semacam kombinasi yang sangat menarik dari rasionalisme dan sebutlah aspirasi spiritual, romantik. Pada Hegel itu. Jadi kita tahu filsafat Hegel itu sangat rasional dalam arti dialektikanya itu sangat rasional, tesis berisikan antitesis dan melahirkan sintesis baru kayak gitu. Itu tuh dalam arti itu rasional sekali ya. Jadi dalam hal tertentu ini rasional khususnya kalau menyangkut sistem dialektikanya, realitas berjalan rasional, dialektis. Ada pengembangan, ada tesis dilawan oleh antitesis, dan ini akan melahirkan sintesis gitu. Akan melahirkan sintesis. Dalam arti itu rasional. Tapi apa yang bergerak di balik dialektika itu sesungguhnya adalah ruh sendiri. Yang berkembang dalam proses dialektis itu adalah ruh. Tapi ruh itu bukan ruh manusia loh. Ruh itu ruh kosmik ya. Ruh itu bukan hanya ruh manusia. Ruh manusia itu hanya instansi, cara manifestasi dari gerak ruh semesta sebenarnya.
Jadi ada semacam ruh semesta yang sifatnya rasional, dan dia bergerak menyadari dirinya melalui dialektika dunia manusia yang rasional. Jadi bukan ruh saya, sukma saya, bukan seluruh universe. Itu basicnya adalah ruh. Nah, ruh ini berkembang lewat perkembangan peradaban manusia, gitu. Ruh ini berkembang melalui perkembangan peradaban manusia. Misalnya, contoh saja. Misalnya, ruh ini menyadari diri, berkembang tuh saya menyadari diri ya. Berkembang itu maksudnya menyadari dirinya, si ruh. Di kemudian hari ya, yang mirip-mirip seperti itu, kita bisa membayangkan, kalau supaya lebih karena susah sekali membayangkan ruh apa sih? Dalam filsafat proses Whitehead itu kira-kira bisa rada analog. Dalam proses filsafat Whitehead di abad ke-20, dia bilang bahwa seluruh perkembangan kehidupan, peradaban maupun alam semesta ini akhirnya adalah perkembangan Tuhan sendiri gitu. Itu jadi Tuhan sendiri berkembang dari dirinya melalui seluruh proses alam semesta dan dunia manusia ini. Oh, begitu gitu ya. Itu berkembang terus kesadarannya. Nah, kira-kira dibayangkan musik kayak gitu loh pada Hegel itu embrio awal. Karena susah sekali kita ngebayangin ruh semesta itu apa. Bagian aja semacam Tuhan kayak gitu. Dia kesadaran dirinya berkembang melalui dinamika kebudayaan alam. Misalnya, contoh, yang namanya Tuhan misalnya gitu ya. Tuhan awalnya kita sadari melalui, kalau menurut Hegel, dia kita sadari melalui seni awalnya, melalui seni dan dalam kemudian mitik, melalui ritual keagamaan itu kan kebanyakan aktivitas keagamaan sangat artistik, gitu, di situasi seni pramodern. Nah itu di situ seni adalah cara menangkap mengaktualisasikan kepekaan kita terhadap dimensi transendental. Itu tahap awalan tangkap gitu ya, digambarkan begitu sebagai kekuatan, tapi kemudian dipersonifikasi di dalam agama, dianggap ini itu di dalam agama. Dalam agama itu mulai ditangkap melalui gambaran tertentu, dianggap sebagai ini atau dianggap sebagai itu. Tapi nanti tahap yang berikutnya, sintesis dari kedua ini sebetulnya akhirnya adalah dalam filsafat, khususnya filsafat Hegel sendiri. Dalam filsafat, sang Tuhan itu bukan hanya dilukiskan, bukan hanya dianggap ini itu, tapi dipahami sebagai apa? Itu dalam filsafat. Ini bisa dilihat sebagai ini tesisnya awalnya, di sini antitesisnya, lantas ini sintesis baru. Dan dia menciptakan hampir di segala lini, di segala bidangnya, apa namanya, bisa pas aja gitu. Oh, canggih sekali orang ini, kayak nyaris matematis gitu di bidang. Sehingga sistemnya itu menjadi sistem raksasa, dialektik, karena segala hal bisa dia bisa jelaskan secara dialektis. Ya, misalnya apa ya? Nah, menurut dia
Dalam seni pun bisa dijabarkan jadi 3. Ini orang gila 3-an gitu. Dalam seni pun gitu. Dijabarkan lagi. Seni sendiri pun berkembang melalui tesis, antitesis, dan sintesis. Dia bilang seni awalnya yang berkuat sekali itu seni timur ya. Seni timur itu, seni dunia timur itu simbolis. Yang tadi kata Alfred ada meaning gitu kan, simbolis. Terus itu dilawan, boleh dibilang di counter sama seni yang berikutnya lagi, seni klasik. Sejak Yunani antik, yang terutama mengolah bentuk material. Dengan segala ketelanjangan dan segala macam itu ya, klasik seperti itu, patung-patung Yunani, Romawi khususnya. Ini mengklimaks, ini tesis, antitesis, sintesisnya adalah seni romantik zamannya dia, yaitu abad 19. Klimaks dari itu semua adalah seni romantik. Dan di situ berpadu antara yang batin, simbolis batin, perpaduan fisik dan batin. Bahkan sedemikian sampai batinnya itu lebih keluar. Tapi perpaduan yang fisik dan batin, seni romantik. Contoh lagi, yang hebat dari Hegel adalah dia selalu nemu yang ini ya, apa namanya? Masih dalam hal seni. Kalau dari sudut sejarah yang barusan itu, kalau dari sudut jenisnya, yang dominan awal itu dalam kerja seni itu seni arsitektur katanya. Maka Borobudur, piramida, apalagi semua itu apa yang dibilang itu? Pantheon dan segala macam itu. Nah, itu kan yang monumental, hampir semuanya arsitektur gitu. Waktu itu seni rupa hampir ya hanya elemen estetik boleh dibilang di dalam bangunan-bangunan gedungnya. Tapi yang sangat menonjol tekanannya adalah arsitektur. Nah baru kemudian dari sudut jenisnya ini di counter boleh dibilang oleh seni rupa, seni lukis, khususnya seni lukis. Baru belakangan sekali juga mengklimaks terutama sudah dimulai sejak Auclair zaman klasik, tapi kemudian di era romantik adalah seni musik. Jadi seni musik itu semacam sintesis boleh dibilang dari seni arsitektur maupun seni rupa, bangsa kayaknya ya. Menurutnya itu kan lebih batin ya, lebih ke dalam gitu. Seni musik itu abstrak gitu kan. Tapi dia bisa menjelaskan somehow gitu sedemikian sampai semua dapat tigaan gitu, tesis terus gitu. Dan misalnya dalam seni ini aspirasi batin lebih berasa pada akhirnya. Tadinya meraba-raba lewat bentukan gedung, meraba-raba lewat bentukan rupa, akhirnya menyadari dirinya dalam bentukan rasa. Nah, musik yang dari sudut rupa boleh dibilang abstrak. Tapi jangan lupa musik ada unsur arsitekturnya. Masalahnya unsur rupa barangkali ada dalam arti imajinasi auditoris ya. Imajinasi auditoris itu
Tapi ada unsur arsitekturnya gitu? Alat No. posisi. Komposisi musik itu selalu bangunan arsitektonik. Selalu ada pondasinya, leitmotifnya. Leitmotif itu motif utama, terus kemudian dikembangkan, diulang dan segala macam kayak itu. Lantas memuncak di mana dan segala macam itu. Itu komposisi musik adalah konstruksi, kayak konstruksi arsitektonik. Itu membangun body komposisi tertentu gitu. Jadi musik bisa dibaca juga sebagai konstruksi arsitektonik. Ya kalau dari sudut itu make sense lah. Nah ini berbagai contoh sistem bio besar sekali gitu, sistemnya raksasa sekali. Karena semuanya bisa dilihat dari sudut apa namanya tiga lebih. Contoh lain lagi, satu lagi terakhir. Misalnya, dulu orang kalau berorientasi, berperilaku tuh dalam masyarakat sederhana, orientasinya hukum eksternal ya. Nah, heteronom karena disuruh orientasi itu. Tapi kemudian di counter oleh masyarakat modern itu bukan hukum katanya gitu kan ya. Yang bukan luaran itu, bukan apa disuruhnya, tapi sikap batin dari kita sendiri, motivasi dari kita sendiri itu lebih penting, moralitas. Nah, tapi dalam masyarakat yang lebih maju lagi, pada akhirnya juga bukan hanya soal moralitas atau hukum, dua-duanya penting, tapi itu kemudian diintegrasikan di dalam sikap susila. Gitu kan. 3 lagi dapat ya. Sikap otonom yang susila gitu kan. Nah itu atau sintesis dari itu. Pokoknya dia nemu aja lah, namanya tesis, kemudian sintesis. Jadi memang bisa menjelaskan ya semua itu sangat menarik. Nah ini Hegel boleh dibilang apa ya, semacam puncak ya barangkali ya, atau dari puncak dari romantik, kalau puncak yang rada balance gitu kan, dari romantik. Ya, oke, jadi itu Hegel. Tapi kalau dalam seni umumnya, karena ini yang paling kuat sebetulnya anggap dasarnya itu romantisme itu dalam kultur dan khususnya dalam seni. Nah, satu hal lagi dalam dunia seni yang merupakan ciri khas dari seni romantik, itu nongol dalam musik, tapi itu juga nongol dalam sastra, juga nongol dalam seni rupa. Dalam wilayah seni, kalau tadi kita bicara dunia intelektual, filsafatnya, kalau dalam dunia seni romantik ada satu ciri khas yang menarik di situ. Seni sudah selalu berperan dengan perasaan, tapi perasaan dramatik, kontras, penonjolan perasaan dalam arti dramatik dan tendensi teatrikalnya. Teatrikal. Itu muncul dalam aneka lukisan romantik yang selalu memperlihatkan momen-momen yang menakutkan, antara hampir mati, berhasil hidup, nah kayak gitu-gitu tuh. Seperti lukisan Perahu Medusa dari siapa itu namanya? Bukan Delacroix, saya lupa lagi.
yang paling berasa itu di dalam komposisi musiknya. Terus perasaan dramatik teatrikal itu pertama adalah maksudnya itu bermain dengan kontras-kontras. Dengan kontras-kontras. Kontras-kontras dan tragedi. Kontras-kontras dan tragedi. Ini Chopin mewakili sekali ya. Ya, di sini ada macam-macam. Kalau dalam musik itu bisa Chopin. Kayaknya dia pindah kemana juga tuh. Ya, ya. Tapi sebetulnya Beethoven sudah mengawali. Beethoven mengawali awalnya itu. Ya, Beethoven saya kira itu belum berjalan masalahnya. Rasional dan romantik. Tapi Beethoven sebagian mengawali itu. Kalau mengucap pada orang-orang seperti Chopin dalam karya-karyanya yang liris, Liszt bukan? Franz Liszt, oh itu lebih operating lagi, wah itu seru. Dan saya kira contoh yang menggelegak dalam atau yang liris, romantik, sentimental itu Chopin. Chopin bisa juga sangat menggelegak kalau kalian dengar apa namanya Revolutionary. Ada kan Revolutionary itu tuh heboh sekali itu ya. Piano concerto ya, saya kira piano concerto yang dikasih judul Revolutionary. Wah itu edan lah, keren. Itu Sturm und Drang. Ya pokoknya itu kalau bahasa Inggris Storm and Stress ya. Storm and Stress itu apa namanya ininya tuh, tekanan jiwa gitu. Oke, bayangkan Nietzsche gitu kan. Tekanan jiwa, badai. Hidupnya Nietzsche lah, suka naik gunung terus kesunyian sendiri, kena angin berdingin membeku gitu ya. Itu heroisme yang rada aneh gitu. Dalam hal itu rupanya katanya orang Jerman berbakat rada rentan untuk sakit jiwa gitu ya. Lu jangan ya. Ini sepotong Jerman ini masalahnya. Kayak Marquis de Sade itu masuk romantik kan? Apa? Marquis de Sade. Marquis de Sade itu bukannya lebih awal? Oh, lebih awal ya. Marquis de Sade, saya Lebih kira. gitu ya. Wait. Mungkin di akhir abad 18 ya. Paling tahu Marquis de Sade dari awal dari istilah sadis. Marquis de Sade. Boleh jadi abad 19 ya. Saya lupa. Marquis de Sade. Dia itu juga orang gila ya yang memuja nafsu. Kayaknya orang gila Nafsu erotika dan sedemikian, sehingga dia menulis cerita-cerita erotik yang ya untuk orang yang membacanya di zaman itu. Sebenarnya untuk zaman ini juga masih ada kurang waras gitu. Jadi untuk zaman itu juga membela kebebasan berekspresi dalam menulis karya-karya erotik yang gila-gilaan. Karya-karya erotik yang percampuran, betul, percampuran antara erotika dan kesakitan ya. Kesakitan. Maka istilah sadis dari situ, sadis. Boleh jadi orang ini gini, hampir romantik. Marquis de Sade. Jadi ada istilah sadis dari situ. Ya di sini apa namanya? Badai, tekanan dan apalah kayak gitu ya itu. Nah, Franz Liszt, terutama saya kira Mephisto Waltz ya itu tuh. Mephisto Waltz itu apa karena dia itu. Saya ada sini di mobil, cuman bagaimana memperdengarkannya di sini gitu. Nggak ada alatnya, kita harus ke situ. Ke sini Sofia ya, harus bisa dengar. Kalau mau sih boleh aja. Untuk supaya lebih
berasa itu. Romantik tuh apa gitu? Hancur-hancurannya gitu. Hancur-hancur. Itu yang dibayangkan romantik. Dan lukisan juga gitu, perahu yang terkatung-katung di lautan, orangnya sudah nggak bisa apa, pengen minum sudah pada kehausan gitu kan ya, udah tercabik-cabik, gitu. Oh, Terkena badai. Saya kira lukisan-lukisan Delacroix sebagainya, lukisan sebagian yang Medusa, Raft, Bisa. itu siapa yang, lupa sekarang. orang Prancis, tapi Cezanne. no. Bukan. Itu Gauguin. bukan. Bukan dua impresionis. Lebih awal dari itu. Saya lupa. Sejenis Delacroix, lebih tua dari mereka semua. Itu kan impresionis akhir 19 atau post. Nah, orang ini khususnya Chopin, Franz Liszt kalau dalam musik. Kita bisa dengar sih nanti ngomong. Lalu ya, sebenarnya sensibilitas terhadap tragedi ya, teatrikal. Kadang-kadang maksudnya, kalau dalam musik itu artinya apa? Apa namanya, perasaan dramatik dan teatrikal itu dalam musik itu terasa dalam sisi overacting, gitu. Overacting, overdramatic, overacting. Boleh juga sih kita dengar, menurut saya ini sebagai semacam akhiran yang lumayan auditoris. Biar ngerti soulnya. Soulnya